memang kalau teman-teman lihat aku happy terus. Iya, makanya aku bilang happy terus, kontennya pun happy lucu-lucu terus. gitu. Memang kita di sosial media ini bakal tunjukkan sisi KW yang sesungguhnya. Untuk apa gitu? Aku pun tidak berharap belas kasihan teman-teman juga. Saya tuh pengen setelah nikah hidup tuh nyaman, lancar. Apa adanya aja, biarpun sederhana tapi apa adanya, tidak ada masalah. Memang ada masalah-masalah internal, masalah masalah keluarga lah yang tidak bisa saya ceritakan cuma sedikit. Itulah memang agak berat lah. Saya bilang Tuhan tuh kayaknya tidak adil lah sama saya. Ya. Saat itu tuh. Namanya kalau udah terpuruk lah ya. Motornya aku minjam pada saat itu. Pada saat itu ya. Motor aku minjam. Aku ingatku motor itu pinjam sama abangku Bang Perdi. Jadi kalau Mas Dede enggak kenal, tapi kalau teman-teman yang lain kenal sama beliau. Nah, pinjam juga sama dia, sama Pak Santo pinjam. Jadi lepas dari Bang Perdi pinjam lagi motor dari Pak Santo. Jadi itulah sampai akhirnya alhamdulillah ada rezeki beli sendiri. Akhirnya dari situ lah ada muncul kayak ayo istri bisa jahit dikembangin gitu kan. Nah itu pun tidak mudah juga Mas sampai di titik ini. Jadi setelah itu mertua tuh masih sakit nih, sakit. Jadi saya meranikan diri untuk pergi ke Jawa. Nah, untuk cari bahan. Aku tahu kisah ini. Ya, untuk cari. Soalnya aku beberapa kali nge-share perjalanan dia. Jadi untuk cari bahan pada saat itu tuh kita ke Solo. Iya. Nah, rupanya apa yang kupikirkan juga tidak sesuai realita yang ada di Jawa. Jadi kupikir setelah kita di Jawa enak lah langsung ketemu tempatnya. Tahunya memang sesulit itu, dan pada saat itu ya aku bisa bilang bos istriku lah ya. Pada saat itu memang kita sebagai pedagang kita harus jaga dapur kita juga kan. Iya. Nah, mereka tutupi itu. Oh, dulu masih ada bos. Dulu kita suplainya ke bos. Jadi kita suplai potong sama jahit aja. Nah, penjualannya kita suplai ke bos. Kita tidak langsung door to door ke konsumen, tapi kita lempar ke bos lagi. Nah, jadi setelah itu kita ke Jawa, beranikan diri. Bos pun tidak tahu juga kan. Jadi beranikan diri setelah itu, dan alhamdulillah salah beli bahan. Kupikir alhamdulillah. Sukses gitu Mas. Salah beli bahan. Salah beli bahan 35 juta pada saat itu. Wow. Itu Kain semua tuh kan? Kain semua. Buat nutup Delta Pawan bisa kan? Bisa. Itu berapa ribu meter itu kalau nggak salah. Jadi dalam ruangan ini aku kan ada beli satu rumah juga kan. Jadi benar-benar itu full kain semua. Bingung pada saat itu. Bingung, ya Allah, kenapa kan macam gini kan? Padahal harusnya bang itu tuh udah jadi titik balik kita saat itu tuh. Cuman Allah tuh berkata lain lagi, udah nggak bisa kau nih, dia kan sabar dulu, kayak gitulah bahasanya kan. Udahlah, itu salah beli bahan 35 juta. Nah, setelah itu kondisi mertua tuh makin terpuruk, makin kesehatannya. Jadi yang dulu meninggal itu mertua laki-laki. Nah, mertua laki-laki meninggal ya selang 100 hari. Pas di saat 100 harinya mertua perempuan lagi yang meninggal. Jadi ngikut. Memang tuh jodoh tuh mungkin sehidup semati lah kali, karena mereka tuh awalnya sakitnya barengan, terus satu kamar terus meninggalnya pun ya sama juga, cuman beda 100 hari ya. Itu pun aku bilang, ya Allah ngapa kayak gini nih. Nah, aku masih berpikir lagi, ya Allah ngapa kayak gini. Nah, setelah itu setelah urusan mertua udah aku selesaikan semua, pemakaman dan lain-lain, selang beberapa bulan lagi saya enggak berhenti sampai situ. Jadi saya bilang sama istri, jahit ya, potong ya bahan yang ada tuh. Yang salah kain tuh. Yang salah kain tuh. Potong, jahit, bikin daster. Gitu gitu. Sambil kita ngerjakan punya bos itu. Jadi sambil nyambil.
Justru masalah yang besar ini akhirnya nemu solusinya malah jadi jalan ya. Jalan ya di tempat bos jalan untuk suplainya, di yang salah beli bahan itu potongnya kita bikin. Nah, alhamdulillahnya dengan dengan sosial media juga ya kita door to door. Jadi misalnya istri Bang Dede lihat lihat storyku. Di istri Bang Dede beli, aku yang langsung antar. Pokoknya kalau perumahan-perumahan di di tempat Mas Dede tuh kayak nilang tuh, itu hafal semua tuh. Blok-blok apa tuh hafal semua. Jadi memang door to door. Dari story itu dari story itu kita nggak pakai ojol, memang benar-benar aku rasakan. Kita lihat pelanggan nih sukanya kayak gimana. Yang beli pun kaget tuh, yang nganter artis. Bahkan di Batu udah terkenal sih dari Batu. Ini Bang Kawi dibilang gini apa bisa tanda story. Nggak apa-apa, ini yang jahit istriku, aku bilang kayak gitu. Nah, sampailah di titik baliknya pada saat itu kita beranikan diri lagi dan bawa istri. Udahlah, ini dengan masalah yang ada rezeki sedikit, kita ke Bali dulu. Kemarin. Udahlah, kita ke Bali dulu, aku bilang. Tapi itu masih dalam posisi ada masalah ya waktu itu? Udah. Oh, udah clear. Jadi bisa dibilang udah clear lah. Oke. Jadi pas saat itu jadi sebelum buka toko pun ya kita udah nyicil juga, kayak misalnya hanger, kayak besi-besi gantungan itu kita udah cicil buat. Nah, memang udah direncanakan selama 3 tahun ini. Cuma Tuhan tuh berkata lain, ada masalah terus dihentam-hentam terus. Jadi pas semuanya sudah selesai, kita ada rezeki sedikit, udah kita ke Bali liburan dulu. Orang kan taunya ke Bali liburan ini kan. Padahal di balik itu ada masalah. Ada masalah banyak lah. Tapi bisa dibilang berarti gini Rumah Daster Ketapang ya, yang sekarang jadi brand besar ya. Iya. Amin Allah. Amin. Rumah Daster Ketapang itu bermula dari sebuah kesalahan. Iya. Bisa dibilang itu. Iya, Rumah Daster Ketapang awalnya dari kesalahan. Akhirnya terus berjalan, nemu solusinya, dan akhirnya malah jadi jalan tersendiri. Ya, betul sekali. Jadi pas saat itu tuh kita ke Bali, temannya sama juga, sama dengan Bang Ferdi itu. Bang Ferdi itu adalah salah satu orang yang menurut aku tuh lebih dari saudaraku sendiri. Nah, jadi memang saudara aku kan masih kecil-kecil, ada yang SMA kelas 2 sama masih SMP kelas 1 lah. Nah, jadi memang Bang Ferdi itu punya jalur ke sana. Di awal memang pakai jalur dia juga, cuman setelah kita ke sana barangnya benar, tapi sampai sini beda. Gitu. Aku tuh udah pegang bahan itu udah pegang, contoh bahan udah pegang. Cuman pas sampai sini ya beda. Kita mau protes jauh. Iya. Tapi udah ada protes deh, udah coba belum? Udah coba protes, cuman ya kita dengan keterbatasan kita mau viralkan gimana, mau viralkan nggak bisa. Memang udah lah, nothing tulus lah. Ini memang udah Tuhan kasih gini lah. Nah, ini di Bali belajar pun dari kesalahan itu. Belajar dari kesalahan itu akhirnya sekarang kalau beli bahan gimana? Beli bahan dibawa seorang. Ikut orang, naik kapal ikut-ikut. Itulah, jadi ke Bali sama Bang Ferdi ya liburan lah di beberapa tempat di Bali kan. Terus merasakan gimana rasanya hotel yang ada kolam renangnya, view-nya bagus. Di sini nggak ada. Ada. Terus kalau di Bali itu ndak lengkap, ndak melihat bule-bule itu. Nah, di awal di Bali pun aku ini bakal duit kali aku nih. Soalnya yang asik-asik ini ndak ada kuliah di sini ini. Kan di Bali itu tanda kutipnya yang gimana-gimana kan. Di sini apa ndak ada nih, bilang bakal duit aku nih kan. Jadi ya setelah itu tuh adalah pas di pantai-pantai, wah itu mantap-mantap sekali lah. Istri ikut ya tapi? Istriku, cuma dia kan ada. Kalau jadi istri KW itu memang harus kebal dulu. Iya. Benar, entertain itu luar biasa sekali cobaannya atau apa. Luar biasa lah. Jadi setelah itu kita ke Kabupaten Batam. Nah, Kabupaten Batam di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah kita ke tempat teman abangku, Bang Ferdi itu. Itulah teman itulah bawa kita ke salah satu tempat yang benar-benar produsen
kain itu. Nah, disitulah titik baliknya. Oke, berarti sekarang udah nemu ya tempatnya? Alhamdulillah sudah. Cuman setelah itu kita balik lagi ke Kalimantan, buka toko, udah running karena kita masih pakai salah beli bahan itu. Nah, dan alhamdulillah rupanya, makanya kalau memang ada masalah itu jalan terus. Kalau ada masalah itu jalan terus, jangan kita menghindar. Nah, kebanyakan teman-teman ada masalah menghindar. Kalau ada masalah itu jalan terus. Kita tidak tahu hikmahnya itu di mana. Rupanya yang salah beli bahan itu, orang itu suka dengan bahan itu. Gitu. Untungnya kecil, modalnya kecil, untungnya besar. Bahan yang salah beli bahan itu. Tapi teman-teman suka rupanya setelah kita selami ini pasar Ketapang tuh. Jadi suka. Nah, setelah berjalan-jalan, bahan ini kan habis. Kita harus beli bahan lagi di Jawa. Nah, setelah beli bahan, saya pakai kapal barang pada saat itu. Saya tidak tahu juga bahwa di bulan-bulan bulan 12, bulan 11 atau bulan 10 itu ribut di laut. Itu saya pakai kapal kelontong. Tidak pakai kapal penumpang, dipakai kapal kelontong. Dan kapalnya sampai karam. Itu tuh aku tuh kalau di warung kopi itu benar-benar melamun, tatapan kosong. Itu benar melamun, tatapan kosong. Karena di dalam itu tuh ada uang 50 juta dalam bentuk barang. Iya. Nah, jadi ini belum untung udah mau ditimpa masalah lagi kan. Mulailah gejolak dalam hati kan. Jadi Nggak mikir panjang, aku telepon mamaku. Makku bilang, aku ada masalah besar nih. Aku bilang, ini barangku ada 50 juta. Aku bilang, ada di kapal, dan kapal itu tuh di dalam videonya sudah masuk air. Nah, tapi nggak masuk di pelekahnya, tapi airnya sudah sudah masuk. Aku minta doa. Kalau doa orang tua itu sudah sudah berdoa, orang tua itu udah berdoa, aman ya. Dan alhamdulillah pada saat itu tuh biasanya kalau kita kirim barang plastiknya tuh cuma satu aja, tapi tidak tahu Tuhan tuh ada jalannya kan, plastik tuh 2, jadi barang itu tuh tidak basah. Di plastik 2 waktu itu ya. Jadi plastiknya tuh 2, packagingnya bagus sekali. Pada saat itu tuh bagus sekali packagingnya. Ada 4 atau 6 kali itu packagingnya bagus sekali. Jadi itulah Tuhan mau menyelamatkan kami kan. Aman barangnya. Nah, bikin. Makin berkembang ya akhirnya. Tidak juga. Jadi mama ngomong juga buat teman-teman yang nonton atau apa. Jadi Ketapang nih menurut saya kurang SDM-nya di masalah jahit. Nah, itu kurang sekali. Dan kita pun masih mencari. Terus kita kesulitan di penjahit. Nah, jadi memang banyak di Ketapang tuh ada penjahit, cuman kan udah di kerja tempat kosaku dulu, terus ada di tempat-tempat lain juga. Terus juga ada buka sendiri. Ada buka sendiri. Nah, jadi kita kekurangan penjahit juga di sini. Jadi itulah problem yang kita alami, dan sekarang alhamdulillah rumah daster mungkin ya bisa dilihat lah teman-teman sekarang kan alhamdulillah dengan problem-problem yang ada tuh. Memang kalau kita ada masalah, ada problem, memang harus jangan lewat kiri kanan, tapi hantam ya ke depan. Kita nggak tahu ada hikmahnya di balik masalah itu. Sudah di ruko yang besar sekarang ya, di masih jalan. Tapi kan jalan rukonya Payahumam di Payahumam, Jalan Gatot Subroto. Depan di SMP. Instagramnya sama TikToknya Rumah Daster Ketapang. Itu ramai banget tuh, banyak pecinta pemakai daster. Amin. Terutama di Ketapang nih kan SDM ibu-ibu nih yang kayak jenam gitu bang. Jadi wajar sih langsung dibuka. Nah Bang KW dari stand up komedi, terus juga konten creator atau artis selebgram kita. Juga dikenal MC juga ya ini? Iya kita deh MC juga. Berarti ini kayaknya memang sosok seorang komedian tuh entertainer sejati. Kayak Bang Dede Bang juga MC gitu kan. Nah, betul. Dede MC ini apa? Cerita MC kami gimana? Gimana tuh? MC itu pelarian. Kita bukan. Jangan. Kerja tuh jangan dibuat main-main. Kita fokuskan. Okay. Jadi kalau
MC itu ya kalau misalnya ada job kita MC, kalau enggak memang ya udah kita konten, kita kerjakan hal-hal lain. Tapi kalau MC itu memang keinginannya, memang kayak gimana? Kalau ada kerjaan MC ada job MC pas diambilnya atau pilihan kedua? Pilih. Oh. Pilih-pilih. Pilih. Bukan kita banyak job enggak, tapi kita memang pilih-pilih juga. Kadang dipilih yang besar ya enggaknya? Kalau besarnya memang kita sudah ada rate-nya masing-masing. Jadi MC segini, bikin konten endorsean segini, terus yang lain-lainnya segini. Kita memang udah ada rate card-nya masing-masing juga. Jadi memang ini pesan juga buat teman-teman event, teman-teman yang lain yang mau ngambil jasa-jasa kayak jasa-jasa seni lah. Jadi memang kalau dapat tuh jangan ada bahasanya minta bantu atau gratisan. Oh. Ya, karena bukan apa Mas Dede. Karena banyak orang yang tidak yakin hidup dari seni. Nah, kalau ada bahasa yang kayak gitu, mereka makin tidak yakin lagi hidup dari seni. Nah, itulah makanya kita memang harus menghargai teman-teman yang memang hidup notabene dari seni. Dengan cara itulah. Kadang kan kita MC ya apa ngomong, enggak apa-apa acaranya cuma sejam ya 2 jam. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Bentar aja mah. Bentar mah dia bilang ada mah sejam mah. Acaranya sedikit mah. Sedikit mah. Suka-suka kita mah. Teman-teman kita mah yang datang bukan. Karena kita memang di awal ada pertemuan juga, ada bahas rundown dan beban MC itu jalannya acara itu di MC. Iya, betul. Nah, jadi jangan beranggapan budgetnya segini ya, bantu wah katanya kan bahasanya kan ya bantu wah. MC dibayar mahal ngomongnya. Ada yang bahasa tapi jangan karena bukan apa. Ada memang teman-teman itu hidupnya benar-benar dari seni. Iya. Nah kayak MC, kayak main musik, kayak bikin konten dan lain-lain lah. Talent lah. Makanya teman-teman tuh tolonglah kerjasamanya, jangan sampai ada bahasanya bantulah gratis mah gini-gini atau kan sejam mah ini kan gini cuma gini, janganlah karena kita memang menggantungkan hidup kita ya. Kalau aku memang menggantungkan hidupku dari seni gitu. Berarti kalau memang skillnya budgetnya nggak masuk bisa ke yang lain. Nah ya sama gak kalau endorsean kayak gitu gak. Jadi misalnya kita kan sudah ada red card-nya juga. Jadi kalau memang mahal gak Bang KWT ya budgetku segitu. Kalau misalnya kalian mau murah, ada lagi teman-teman yang mau ngomong lah ya. Berarti ini misalnya ada yang nonton dan ini kalau misalnya budgetnya nggak cukup untuk bisa ke yang lain, bisa ke aku. Bisa. Soalnya nanti itu tuh kata orang ya harus ada itunya. Betul. Ada sponsor. Iya betul. Value for money. Jadi selama 5 tahun tuh benar-benar setahun tuh ada kenaikan juga. Nah jadi ada kenaikan. Memang bukan kita mau mahal, tapi memang menjaga ritme ini. Jadi ketika kita sudah di atas ini, ada teman-teman yang baru mulai atau apapun, mereka ya setidaknya ada panggung dan bisa hidup dari itu. Jangan semuanya kita ambil. Bayangkan Mas Dede, kalau misalnya saya endorsean visit store dan lain-lain itu saya jangan banyak lah ya, saya ambil 500.000 ya. Itu mungkin tiap hari saya ambil. Kerjaannya mungkin tiap hari. Bayangkan kalau selama sebulan kan ada 30 hari. Bayangkan 3 kali ini 500.000. Tapi secara value kan udah beda ya. Beda. Jadi fokusnya saya tuh bukan ke kualitas, tapi kuantitas banyaknya. Kan enggak bagus juga kan? Iya, betul. Bagus saya ambil yang menurut saya bisa saya kerjakan, yang budgetnya masuk saya ambil. Sisanya ada harga ada kualitas lah. Sisanya memang kalau misalnya teman-teman mau murah juga ya ada teman-teman yang bisa juga ngerjakan. Bukan yang di bawah ya, tapi yang bisa juga ngerjakan. Nah ya tadi kan cerita dari kau itu panjang dan kayaknya ada satu sosok yang selalu nemenin dari bawah dan sampai sekarang masih terus jadi sosok penguat. Istri. Betul. Siapa namanya istri? Meta. Bukannya Meta ya? Pantes istrinya Meta. Karena siapa tahu. Ini Meta Facebooknya Pak? Bukan Bang, tolonglah. Dulu tuh pas gajian Facebook dulu kan ada gajian EB Pro kan? Iya, EB Pro. Ini yang transfer Meta. Pokoknya di belakang itu ada Meta platform.
Oh, Aku kira tuh Mas, itu bukan gajian dari Facebook, tapi itu istriku yang transfer aku. Karena namanya sama-sama Meta. Dia visioner dia. Ini siapanya maksud namanya Meta. Siapa? Mungkin anak kemanak aja lah. Anak menakan Mark. Lalu berayal. Facebook. Seru ya. Apa namanya? Ada sosok yang selalu mendukung lah Meta. Ya, dari Ada KW nggak, Wei? kecil. Ada nggak yang ingin disampaikan ke istri yang mungkin belum terungkapkan selama ini? Selama ini sih aman sih Mas, karena aku tuh bukan tipe orang yang romantis juga. Iya, sosok yang ini lah ya. Bukan tipe yang romantis lah, tapi kalau aku mau kasih, ya kasih ya. Iya. Kayak enggak ada. Tapi kalau untuk nemenin dari nol, ya memang benar. Jadi sebelum terkenal pun ya kita udah kenal istri juga gitu. Okay. Dari dia tuh satu kampus, beda jurusan. Tapi kenalnya di Kedai Ramadan. Aneh kan? Kedai Ramadan. Jadi Siapa yang berjualan, siapa yang membeli nih? Atau pembeli dua-duanya? Enggak. Pada saat itu dia ngantar kue. Oke. Padahal bukan jualan, dia ngantar kue aja. Aku pas waktu itu pas beli. Oh. Dia kena ini Ukti ini, gue bilang kan. Ukti. Pada saat itu Ukti 2007. Bukan lah 2019 2000 berapa lah. Iya. Ini Ukti ini gue bilang ya kan. Okay. Pas lah kenalan. Itu ngechatnya aja. Misalnya ngechat hari ini 2 bulan ke depan mau dibalas. Cuek ya. Cuek. Berarti ini perlu perjuangan ngejar Kak Meta nih. Jadi pas kenal, ya langsung ku ajak Pak Mamaku pada saat itu. Dan orang pertama kali gak ku bawa ke rumah dan langsung ku kenalkan sama mamaku. Wih, luar biasa ya. Bagaimana istri menemani KW dan jadi apa ya? Jadi support yang setia banget nih menemani perjalanan. Support system lah. Terus Wei, kan sekarang ada Bilal. Udah punya adik belum? Bilal sudah. Sudah. Jadi setelah lahir Bilal kemarin tuh, saya bilang sama istri, saya bilang kita stop dulu produksi anak tuh Bilal. Bisa. Produksi baju loh kita. Produksi baju ya. Terlalu sibuk produksi daster. Jadi aku bilang pas Bilal kita stop dulu produksi stop dulu lah. Ini apa namanya berkembang biak. Terus ini apa namanya? Aku ke Jawa dulu. Setelah dari Jawa kita fokus ini apa namanya usaha. Setelah usaha dah lancar 3 tahun atau 4 tahun kita bawa program lagi berkembang biak lagi. Tahunya pas balik dari Jawa istri hamil. Enggak. Jadi itu sekalian honeymoon lah ya. Jadi benar-benar ya udah gitu. Memang rezekinya di situ gitu. Okay. Jadi udah punya adik, biasa ya KW. Anaknya udah 2 sekarang. Alhamdulillah usia 26, anak udah 2. Wih, apa rasanya Wei ketika pertama kali momen Bilal lahir, lagi punya adik? Apa rasanya Wei? Apa ya Mas ya? Kalau ngomongan anak tuh apa gitu sama istri sedih Mas. Jadi memang kalau kalau ngomongan istri itu ya dia yang tahu seluk-beluk aku. Oh iya. Jadi susahnya kita dulu pernah pengen nasi goreng tuh. Ini pernah nih beli nasi goreng Pak Im di Sepakat. Kalau Mas pernah itu beli 1 kita belah 2. Nasinya dibelah semua. Nasi ini belah 2. Komedi oke. Kau ambil bagi 2. Kau ambil sebelah, aku sebelah. Kayak gitu. Mintanya 2 piring. Jadi kita ini. Nah, itulah Mas. Terus pas Bilal apa namanya? Pas pertama kali bukan diumumkan, tahu. Iya. Jadi saya tuh waktu itu nge-MC di Perhuluan di Sungai Melayu dalam tapi balik dari ini MC istri bilang ada surat. Surat apa nih? Bilang dia romantis juga ya dia tuh tipe-tipe kayak gitulah. Surat apa nih? Gue bilang nih kan baca ya, dia bilang ini tuh dari kawan kau, dia bilang kan kayak gitu. Buka. Nah, apa surat dia bentuk? Sekali dibuka. Garis 2 ya bercampur inilah ya. Haru, sedih, pokoknya semuanya bercampur aduk lah. Itu di amplop? Di amplop, dalam amplop. Amplopnya bukan amplop yang putih panjang itu, tapi amplop undangannya kecil tuh. Yang merek apa tuh. Nah, jadi kita curiga jangan dibuka, garis 2 bawahnya gitu. Selamat tagihan akan naik.
Nah, dan iya pada saat itu tuh benar-benar hidup tuh apa ya, kalau Pandi bilang tuh ini garis kemiskinan, aku bertapuk lagi di bawahnya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Nah kayak gitu, istri yang tahu pada saat itu tuh. Jadi benar-benar dia lah yang nemani apa sakitnya, susah. Pas lahir apa rasanya? Pas lahir dan alhamdulillah kita masih dikelilingi kawan-kawan baik. Jadi dah lah dibilangi kalau apa namanya, kalau kau bawa istri kau pakai motor malam-malam ini gak angin gak, dia bilang Bang Ranu tuh gitu, Bang Ranu. Ya Bang Ranu itu pinjamkan mobil tuh 3 bulan loh. Sampai Bilal tuh usia 3 bulan atau 4 bulan udah lahir. Jadi benar-benar dia pinjamkan mobil. Dan pas lahiran pun ya teman-teman juga yang ada di samping kan. Ya mereka benar-benar subuh sekali. Makanya namanya Bilal. Nah, jadi tidak lama dia. Tahu Bilal enggak? Rizky Bilar. Bukan. Bilal tuh muazin ya. Muazin ya. Jadi lahirnya pas azan subuh tuh. Nah, pas setelah lahir enggak lama itu aja. Oke, jadi namanya Bilal. Nah, Bilal. Pada sebelum pas hamil pun memang ini belum ada nganukan nama juga. Jadi pas udahlah Muhammad Bilal Al-Fariski. Nah, kayak itulah. Memang doanya ya ke situ nantinya, mudah-mudahan lah anaknya nanti macam Bilal lah. Pasti haru ya. Ya, sedih Mas, sedih. Luar biasa lah. Jadi pas pertama hamil langsung beli susu untuk istri di Sepakat. Saya minimarket Sepakat tuh saya beli untuk apa? Untuk istri. Sama memang pada saat itu uang tuh memang agak sulit juga. Jadi saya beli apel. Mas mungkin pernah lihat saya beli apelnya tuh yang dipisahin, yang ada keriput atau apa tuh. Itu apelnya lebih murah Mas. Saya beli itu, saya bawa lah ke istri. Itulah sedihnya luar biasa sekali Mas. Jadi kalau Mas tinggal di tepian sungai, itu ikannya gratis, nggak beli kita. Itu ikannya kita kena kasih, tapi ikannya ikan yang ya bisa ikan sisa lah. Iya, dari sortiran lah ya. Nah itu setengah tahun Mas, 6 bulan lah saya makan ikan itu. Bayangkan, benar-benar menghemat ya, karena kita bisa dibilang ramai juga di situ. Nah jadi menghemat lah di situ. Sedihnya luar biasa. Dan lahir lagi anak kedua. Namanya siapa ya? Namanya Nuaira. Cewek. Jadi belum belum buka toko. Jadi seminggu setelah lahiran, Nuai itu lahir. Dikasihlah nama Nuaira. Sececah cahaya. Nah, terus setelah seminggu itu bukalah toko. 28 Oktober itu buka toko Rumah Dastar Ketapang. Jadi ada doa dari anak itu sececah cahaya untuk Rumah Dastar Ketapang. Nah, ada filosofinya lah gitu. Pas tanggal 28 Oktober kan Sumpah Pemuda juga ya. Nah, itulah sumpahku untuk tokohku gitu. Memang pemuda itu memang harus semangat gitu. Untuk keren ya, untuk bangun usaha atau ini dagangan. Keren ya, mudah-mudahan perjuangan KW makin amin. mendapatkan kejayaan terus-menerus lah ya. Mudah-mudahan sukses terus. Ada pesan nggak untuk Bilal dan Nuaira bisa nanti biar dia tahu bagaimana perjuangan jejak sosial media nih ya mungkin nanti pun mungkin Bang Dede bertanya-tanya kan Bilal nanti besar pingin kayak ayahnya atau enggak. Mungkin ada gak kan bertanya, mungkin teman-teman yang bertanya kan. Nah mungkin iya mungkin tidak, tergantung anaknya. Saya tidak bakal tidak bakal mendikte dia, tidak bakal terserah dia lah mau jadi. Tapi saya bakal ini loh kalau konten gini, konsekuensinya gini. Kalau memang mau fokus sekolah pun ya ayah bakal maksimalkan semaksimal mungkin sekolah yang terbaik lah untuk Bilal dengan Nuah. Keren ya. Kenapa? Memang yang saya ini memang yang saya pikirkan sampai hari ini, kalau anak itu kita titipkan harta kekayaan itu bakal habis. Tapi kalau kita titipkan ilmu, anak itu bakal hidup dimanapun, kapanpun, dan semua masalah dia pun bakal
maka dia bisa selesaikan. Tapi kalau kita titipkan halte, oh selesai. Gunung pun runtuh kalau kata orang Melayu tu. Di balik sosok KW personanya di sosial media yang selalu ini, ternyata juga seorang ayah yang begitu fokus dan serius mikirin pendidikan anaknya. Ya, itu penting sekali Mas. Perjalanan KW mantap banget. Jadi dan sampai hari ini kita tahu kayaknya sepakat lah, siapapun orang akan sepakat KW adalah konten kreator yang terkenal, yang hebat, dan humble banget. Siapapun yang ajak foto pasti mau dia di mana-mana punya foto. Panggil ya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini kawan-kawan kita nggak sebenarnya? Kawan-kawan kita nggak? Ada sekitar 357 orang yang ngetik tapi tidak terkirim. Ini dari yang terkirim. Ini mantap nih pertanyaannya. Dari yang terkirim kita pilih-pilih ada beberapa nih. Ada yang nanya, Bang KW pernah enggak nolak tawaran MC demi pergi mancing? Dari Bang Pandi. Oh, Bang Pandi nanya. Jadi kawan mancing nih. Ya. Kawan mancingnya. Jadi pada saat itu tuh memang apa namanya? Jadi event tuh ini Sabtu Minggu udah pasti. Iya kan? Acara tuh mau nikahan, mau apapun itu pasti Sabtu Minggu. Dan Sabtu Minggu itu memang jadwalku mancing. Nah, jadi selama setahun itu Mas, mungkin kalau aku ambil job yang 1 tahun itu, mungkin ada beberapa namu yang sampai hari ini memang masih inilah biasa-biasa lah. Tapi itu Tuhan tuh berkata lain, aku fokus ke mancingku, ada namu yang terangkat dari itu. Nah, jadi aku fokus mancing. Jadi setahun, bayangkan Mas, setahun aku ngambil itu bukan ngambil MC tapi mancing. Bayangkan yang paling terendah aja yang MC itu ya 450 sampai 500 lah ya. Dalam setahun itu udah berapa duitnya Mas? Tapi aku bilang asal ada gimana Sabtu ini atau Minggu ini bisa MC dah. Aku udah ada job lain nih. Gimana ya? Dari jadwal lain nih padahal memang mancing ya. Jadi selama setahun bayangkan. Tapi sekarang masih kayak gitu tebiatnya? Nah, sekarang tuh lebih kok memang ada 5 juta, milih yang 5 juta dong, jangan mancing. Itu bisa beli ikan di pasar. Kok dulu tuh satu grup mancing dengan Bang Pandi kan? Satu grup mancing. Bang Pandi cerita juga di sini. Jadi sebenarnya dengan siapapun aku mancing tuh masuk semua sebenarnya. Yang penting jangan jangan orang yang asik ya sih. Berarti jangan bawa Bang Dede. Jangan bawa Bang Dede. Nah, tanya lo, dia tahu berenang ya, Dede? Aku udah bilang ke Bang Pandi, aku nggak bisa berenang. Itu bahaya. Mau pakai pelampung. Ada yang nanya nih. Ini siapa? Banes kawan kita. Kenapa Bang KW sekarang nih kesibukannya mau ndak mini soccer jogging? Udah ada juga aku Bang. Bukan, setelah makin kesini, rupanya memang kesehatan itu nomor 1 juga. Nah, jadi duit itu sebenarnya siapa sih yang nggak butuh duit? Tapi duit itu bukan segalanya. Kita banyak duit pun kita nggak sehat, gimana? Duit itu habis untuk kita berobat ya kan? Betul. Istri saya tuh, Mas, pernah kena penyakit Bell palsy. Apa tuh? Bell palsy itu kalau kawan-kawan tahu tuh dia. Ini aku bukan di posisi dokter ya, tapi aku kalau tidak salah tuh dia tuh terpapar langsung kipas angin, angin lah. Nah dia ada bakteri atau apa saya tidak tahu juga. Itu tuh mulutnya bencot. Ini aku bilang aduh, mertuaku udah kena stroke. Ini biniku kena stroke nih. Rupanya itu bukan stroke, itu Bell palsy namanya. Nah itu bayangkan duit 1 juta ya, susuknya tuh kembaliannya tuh 1.000. Bayangkan, itu 1 job saya MC loh, asli. Untuk berobat ya? Untuk berobat ya. Bayangkan, waduh, bila lagi kecil, terus mamanya kena Bell palsy. Dan pada saat itu setelah ini dokter bilang, kok dapat jangan langsung terpapar kipas angin. Pada saat itu tuh musim kemarau, bila kena radang bukan radang kulit gara-gara kepanasan keringat biang keringat yang diharuskan itu tuh aku beli AC aku tuh istri belum tapi nah itulah Mas aku merasa kaya gak Mas pada saat itu tuh di kampung memang belum ada AC. Di satu kampung itu baru rumah aku seorang pakai AC. Padahal beli AC bukan karena bergaya, bukan, tapi kebutuhan. Tapi dilihat untuk kesehatan ya.
memang rumah yang biasa itu rumah orang kaya, padahal enggak juga. Memang sekarang tuh memang kebutuhan. Dan pakai AC pun kita harus sadar juga bayar listriknya mahal juga kan. Dari situ kali ya punya perasaan bahwa harus sehat, harus apa? Ya, penting sih Mas. Karena memang ada satu yang pengen dituju lah nanti. Memang harus olahraga lah. Nah, kita usahakan nanti anak kita udah besar, bapak mamahnya masih sehat. Oke. Ada satu lagi pertanyaan? Pertanyaan satu lagi nih dari ini Bang Bowo ya nih Bang Bowo. Mas Bowo. Gimana caranya jaga konsistensi dalam dunia kreatif konten Kak? Gimana nih? Ini sangat bagus pertanyaannya nih. Nah, di setiap saya ngisi seminar pun pertanyaan ini ada terus. Seminar ini ya. Ya, alhamdulillah. Narasumber gak apa? Narasumber gitu dari beberapa tempat kan. Jadi gimana cara supaya konsisten sampai hari ini? Karena kurun waktu 5 tahun tuh nggak singkat loh. Ya, panjang sekali. Yang pertama kita jangan mikir hasil dulu. Kalau dulu tuh benar-benar mikirnya pengen terkenal ya udah. Pengen terkenal, mau itu ada penghasilan, mau ada tuh itu masa bodoh. Jadi pengen terkenal aja. Setelah itu terkenal, kok nyaman di bidang konten ini, kok menghasilkan. Memang istri pun dukung juga kan. Istriku tuh ndak tipe wanita yang udahlah kau harus kerja kantoran, custom. Ini sayang juga kan ijazah kau. Sampai hari ini aku ndak tahu ijazahku di mana. Disimpan istri dan ndak pernah lihat ijazahku. Tapi asli kan ya? Asli. Asli. Itu ini teknik informatika asli. Jurusan teknik informatika. Pada sekarang pun ndak gurau ya. Ndak pernah lihat kan ini apa. Ayah gimana soalnya? Asli, alhamdulillah. Oke, jadi konsisten konten itu juga ada support istri juga ya? Support istri karena dia pun ndak minta yang neko-neko juga kan. Memang terima apa adanya dan dia kan ada penghasilan sendiri juga kan. Kayak sekarang kan penghasilan dia alhamdulillah lebih gede dari aku kan. Kalau aku memang dari dulu fokusnya hasilnya dari konten. Kalau dia memang ada usaha dia. Aku bilang rumah dasar itu bukan punya aku tapi punya dia lah. Jadi payah dia lah. Jadi memang peluang-peluangan sih. Pas aku lihat ini anaknya ada bakatnya nih. Ada bakatnya, maksudnya dia bisa jahit, dia bisa motong, tapi dia tidak ada jiwa bisa dibilang entrepreneur lah. Dia takut melangkah. Jadi aku yang melangkah itu, aku yang cari, aku yang ke Jawa, aku yang cari bahan-bahan di sana. Jadi dia tuh fokus kerja ya. Jadi saling melengkapi. Ya, betul. Dia jago di masalah jahit, masalah manajemen karyawan, aku manajemen keuangan dan lain-lain itu aku yang bisa. Bukan jago ya, aku yang bisa. Kalau dia benar-benar jago karena jahit pun memang dari SD. Tapi kita ini kan baru nge-podcast juga kan, masih baru-baru dikit apa. Kita masih berawal dari suka-suka aja lah ya. Doakan juga lah mudah-mudahan kita juga bisa berkembang. Amin. Mudah-mudahan juga kita bisa bisa sukses. Amin. Dan mudah-mudahan bisa sukses. Amin. Karena belum ada sponsor. Mulai gak bang dulu namanya sharing produk atau apa. Kalau saya sih jujur bukan saya sombong atau apa, memang saya menjaga ritme dan rekat saya. Jadi kalau untuk sharing produk tuh saya udah gak terima lagi. Jadi benar-benar mereka kirim produk, mereka kirim biaya jasa saya juga kayak gitu. Karena saya menjaga teman-teman yang itu tuh bang. Ya, ada di sekeliling saya juga. Iya, dan sampai sekarang baru nge-podcast masih jadi podcast yang pindah-pindah. Di mana tempat yang bisa kita pakai, kadang ke kafe ini, kadang ke kafe yang lain gitu kan, tempatnya masih pindah-pindah. Karena emang kita belum punya studio, belum punya apa lagi? Alat juga belum punya. Belum punya mic. Semuanya kami pinjam. Semuanya masih dan support juga nih, support kawan-kawan. Siap. Tapi mudah-mudahan bisa berkembang ya. Amin. Boleh kasih apa ya? Ultimatum ke penonton, ayo. Ya, boleh. siap. Baru nge-podcast Meja Kreatif. Jadi buat teman-teman yang nonton baru nge-podcast ini, mungkin saya bilang buat teman-teman juga yang baru konten atau memang sudah lama konten tapi tidak berhasil dan dan takut dicemooh
orang. Nah, kadang kan banyak itu tuh. Iya. Nah, saya cuma bilang ke teman-teman, kita tidak bisa membuat semua orang senang ke kita, dan kita tidak bisa melarang orang untuk benci sama kita. Jadi lakukan apa yang kita bisa. Yep. Nah, kita tidak bisa buat semua orang suka sama kita, dan kita pun tidak bisa melarang orang untuk benci dengan kita. Jadi lakukan sebisa kita selagi tidak mengganggu orang, kontennya selagi tidak menyinggung suku, agama dan lain-lain. Jadi bikin ya semua. Maka saya pernah di titik yang pernah kena somasi gak. Jadi semuanya udah saya takam semua dah. Jadi itulah satu pesan saya tadi, kita tidak bakal bisa menyenangkan semua orang, dan kita tidak bisa melarang orang benci sama kita. Keren. Ayo ajak yang lain subscribe. Ya, subscribe ini ya. Aku udah lama nih main YouTube ya. Ini ngomong subrek, kalau dulu itu subrek. Nah, subrek. Jangan lupa subscribe baru nge-podcast Ejang Kreatif. Nah, buat teman-teman yang ada jualan atau dagang, boleh taruh sini nih teman-teman. Bantu kita nih ya. Kalau mau tahu di daftar di sini agak susah juga ya. Nah, kira coba Bang Tegar mau kau bawa daster. Nanti setiap seminar tuh biasa saya bawa 5 untuk audiens tuh. Malam ini ya saya lupa nih. Soalnya yang pakai pun tak mungkin. Selalu pakai semua. Oke, KW luar biasa. Thank you banget udah sharing banyak ke kita semua, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton dimanapun, bahwa perjuangan KW begitu luar biasa sampai di titik ini. Oke, thank you KW. Amin. Dan Ayan, ada lagi? Sukses terus sih Bang KW. Amin. Jadilah sosok Bang KW yang meskipun diterjang lika-liku tapi tetap berdiri di sini dengan semangat dan senyumnya. Siap. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Tes ya. Oke.